terletak dalam penginjilan dan pemberitaan. Sasarannya supaya seluruh dunia itu dapat mengecap keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya itu ya saudaraku ya. Itu aja dari saya. Ya. Jadi yang penting itu. Dilanjut Pak Saudara atau yang lain? Anu kenapa Anu? Tadi ada yang mau nanya siapa? Tadi ada yang mau tanya tadi? Oh nggak ada. Lu ngapain di situ Nuk? Ngomong aja pojokan Nuk. Waduh, pagi-pagi penggugat udah sarapan belum sih? Udah ngamuk-ngamuk aja. Anu makanan di sini Pak, lagi makanan di sini pojok. Enggak, yang di pojok itu bukan makanan, cucian kotor. Cucian kotor tuh di pojok. Kalau kotor kita bersihkan Pak. Masa didiemin? Kan jadi tikus. No, ngapain begitu no? Itu. No. Itu kambing itu Pak, mau menjadi domba nggak bisa. Nggak apa-apa, kita kasih bulu yang banyak Pak, biar jadi domba. No. Iya. Woi. Anu. No. Mau nanya no. Woi. Anu. Ngambek dia tuh kupingnya udah ditutup pakai kapas, terus ini mulutnya udah disumpel pakai itu, matanya udah diculek tadi, dicolok matanya, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Udah pingsan terkunci. Udah wafat dia. Biasanya kan pagi-pagi begini udah teriak-teriak dia. Minum bodrek flu dan lah itu bodrek flu dan kasih aja bodrek. Palidara si Anu nggak boleh ditanyain tentang nabi palsu Pak Anu Palidara. Oh gitu. Jadi nabi bener ya. Dia jadi bungkam gitu loh. Yang ngomong kan bukan saya Pak. Nabi palsu itu yang ngomong Alkitab. Alkitab itu sendiri Pak. Iya kan kita berhak berbicara tentang nabi palsu itu siapa gitu loh. Gini loh intinya kan orang Kristen toh. Iya, terhadap nabi palsu. Iya, di sini kita berbicara tentang kitab kita sendiri. Kitab kita sendiri telah mengatakan 1500 tahun lalu akan ada nabi palsu. Nabi palsu tersebut suka di goa-goa. Nabi palsu ini pemimpi, suka berdusta, menyebarkan mimpi-mimpinya yang adalah khayalannya sendiri. Nabi palsu ini cenderung dan paling suka dengan kecabulan, penuh dengan nafsu syahwat. Dan nabi palsu ini mengajarkan menyembah berhala, ya diracun juga Pak. Iya, sujud menyembah kepada batu dan kayu, sujud menyembah bersama-sama dengan umatnya. Nah, kemudian Tuhan memutuskan nabi ini, ya tuh ini yang musik net leker lagi ngomong. Nah, jadi Nabi palsu ini sudah ditentukan oleh Bapak YHWH. Ya, Bapak Yahweh, pencipta langit dan bumi sudah memutuskan putusan terakhir divonis mati. Vonis mati itu dengan apa? Dengan racun. Ya, jadi selesai. Beres, itulah nabi palsu itu. Diselesaikan. Dan Tuhan sendiri sang pencipta Bapak YHWH sendiri yang mengatakan aku yang akan melawan nabi palsu itu. Ya lu kenapa nanti lu termasuk kayak gitu sih lu? Nabi itu termasuk lu woi mojokan baik. Gambarnya mesti diganti gambar bayi nangis. Ketiduran anunya.
bukan ketiduran, wafat dia wafat. Wafat itu kan berarti tidur. Kalau bagi mereka kan wafat itu tidur. Pulsa lu sampai jadi bro, bisa kemana-mana lu. Bro, selamat pagi bro. Ya. Goedemorgen. Ya, goedemorgen. Goedemorgen. Ajax menang lagi, bro. Oh, menang lagi. Haleluya. Wah, jagoan biasa. saya menang. Yes. Berapa sekarang? Berapa skor? Udah di atas, sudah 5 poin lepas dari PSV. Mantep. PSV berapa? PSV sekarang berarti. Basicnya nomor 2. Poin. Oke. Entar bulan Mei saya pesta ngerayain di Amsterdam ke rumahnya Kees. Oh gitu. Iya, Rayain apa nih? Oh, rayain kemenangan ya? Iya. Wah, Kemenangan. sip. Kemenangan Ajax Amsterdam dan kemenangan kita atas nabi palsu. Iya. Bro, begitu. Di bro. Amsterdam banyak, bro. Amsterdam Apanya? banyak tuh. Oh, banyak Nabi palsu. Pengikutnya juga banyak ya. Iya, yang sesat. Oke. Aduh, berarti harus di itu berarti tuh. Harus diusir dan dimusnahkan gitu. Sulit. Iya. Benar, Dia bro. nggak Aduh. masuk. Takut. Udah dicukur cukur gundul juga. Kemarin juga udah di. Pak Dani dia lagi ngadu domba. Pak. Oh, Bro. Dia lagi ngadu Di mana, domba Pak? ke sana kemarin. Ya, Di tengah mana dia? siapa? Si Ombong. Dia lagi ngadu domba di tempat tadi malam kan saya kasih dengerin itu rekamannya. Lagi di Iya. tempat di channel sana. Channel sebelah. Talang air ya. Iya. Bukan talang air di channelnya itu JNAS itu, JNAS apa itu? Iya. Jadi dia bilang katanya saya dengar di tempat saya sering masuk tempatnya Pak Bom. Nah, tapi orang-orang di Pak Bom itu mengatakan Musa bukan nabi. Saya mau tanya, kalau menurut di sini Musa nabi bukan? Oh, Musa nabi katanya. Musa nabi. Nah, berarti ibu sama dengan saya. Kita memang saya juga mengakui Musa itu nabi. Jadi berarti yang di sana di channel Pak Bom pengajarannya nggak benar ya, Bu ya. Oh iya, katanya ibu itu tidak diurapi orang-orang di sana. Itu pendetanya pendeta jahat katanya. Murah Pak, beli sayur murah di sini banyak. Iya. Si Kitty diurapi pakai internet, melalui internet dia diurapi sama si Lukas itu. Si Lukas yang urapi dia. Ya iya, jadi begitu. Jadi si Dani ini lagi cari pembelaan. Gitu. Gitu loh. Ya, jadi lagi saling nyari pembelaan. Sarjana hukum pancung ini. Karena katanya kan Musa juga nabinya dia. Berarti di sini sama ya dengan muslimnya. Saya setuju itu, Bu. Saya setuju. Asik. Nyari jodoh juga rupanya Pak Dani. Salam-salam dulu buat Pak
Sitorus. Pak Sitorus di Surabaya. Pak, shalom, selamat siang atau selamat pagi. Lagi kirim ini ya, bantuan ke Papua dari TNI, kota TNI. Ini fotonya nih, ganteng sekali. Wih, salam ya Pak, salam buat komandan semua anak-anak Tuhan di sana. Tuhan memberkati. Ya, silakan Pak Lidara. Iya, begitu memang. Palidara, ya. boleh saya kupas sedikit tentang nabi palsu ini, Pak? Kupas, Pak, sampai Ya, saya ambil biji-bijinya, di sampai biji. Yeremia ini. Ya, Yeremia 23 ya, ayat 9 sampai 40 ini tentang menentang nabi-nabi palsu. Ini saya ambil singkatnya. Yang pertama itu perbuatannya tidak benar, Pak. Ya, itu berlaku fasik, bernubuat demi Allah lain, berzinah, tidak jujur. Nah, ini ciri-cirinya itu yang pertama. Yang kedua, beritanya itu selalu tidak menyenangkan, ya, bukan membuat orang bertobat, ya, menguatkan hati orang yang berbuat jahat. Artinya menyenangkan kuping saja, ya, sehingga orang tidak bertobat. Terus memberi harapan sia-sia. Ya, tidak memberikan pertobatan kepada orang berdosa, malah memberi penghiburan, yaitu untuk apa? Nggak apa-apa, kayak gitu, aman-aman saja. Terus firman Tuhan yang benar atau berita tentang hukuman pertobatan itu dianggap sebagai beban. Artinya apa? Memutarbalikkan perkataan-perkataan Tuhan. Nah, yang ketiga itu mengatasnamakan Tuhan padahal dari rekaan atau karangan mereka sendiri. Intinya lu buat, bukan nubuat, gitu loh. Iya. Lu buat, bukan nubuat. Gue buat. Ya, gitu. Ya, bukan nubuat. Ya, jadi mengungkap penglihatan yang sebenarnya rekaan hati mereka sendiri, bukan firman Tuhan. Jadi kayak mimpi-mimpi kayak gitu, atau angan-angan belaka. Gitu. Terus di ayat 18 ini, jangan menganggap enteng nubuatan seolah-olah orang yang bernubuat itu ikut dalam rapat dewan musyawarah kayak gitu. Jadi nabi palsu itu tidak termasuk dalam orang-orang yang dipakai Tuhan. Terus yaitu yang keempat itu kalau bernubuat itu bahkan gampang mencomot nubuatan orang lain gitu loh. Jadi nyomot-nyomot kata-kata orang gitu loh. Jadi nabi palsu itu sangat giat bernubuat tapi nggak ada nyatanya. Walaupun itu bukan firman Tuhan tapi diomongkan firman Tuhan kayak itu. Iya, terus memakai ini nubuatan orang lain seolah dari dirinya sendiri. Dalam bahasa kerennya itu plagiarisme atau nubuatan plagiarisme nubuatan. Plagiat. Ya, kalau plagiat itu kan menulis, Pak. Ini kalau nubuat itu namanya plagiarisme. Isme itu jadi kayak ajaran gitu. Kalau penulis kayak saya misalnya tulisan saya terus diambil orang tanpa izin saya, orang itu plagiat ya, kayak gitu. Itu. Terus lidahnya itu lidahnya itu bener, ya, mencuri firman, betul. Terus lidahnya itu sewenang-wenang bernubuat mimpi-mimpi dusta dan membual. Sehingga mereka tidak berguna untuk umat Tuhan. Ini yang ayat 32. Ya, ini saya ambil singkatnya aja. Terus akibat-akibat nubuatan palsu. Jadi menyesatkan umat Tuhan. Ini masih di ayat 32. Nah, hukuman Allah akan dilaksanakan pada para nabi atau umat, bahkan kotanya itu akan dihancurkan nanti. Karena yang tinggal hanya aibnya saja. Wah, ini nanti udah ketemu ini. Ini udah mendekati. Itu yang di Yeremia. Ya, belum lagi yang di kitab Ulangan ya, kalau kita lihat ya. Itu ada. Ya, nubuatan itu tidak pernah terjadi. Nabi palsu itu enggak pernah terjadi. Itu di kitab Ulangan. Nah, terus nubuatan itu bisa terjadi tetapi efeknya kita mengikuti ilah lain. Jadi dari jin setan periayangan gitu loh. Jadi itu dikatakan dari Tuhan. Padahal itu dari iblis atau dari jin-jin gitu. Yang dalam gua. Ya, dalam gua. Jadi betul. Itu jelas ini nubuat ini mengatakan seperti itu. Nah, terus masih banyak lagi ya kalau kita lihat nanti di Yeskel juga ada itu pasal 3 itu. Banyak. Itu bernubuat sesuka hati. Ya, terus nubuatan itu dari bisikan hatinya sendiri atau dari bisikan roh-roh halus gitu loh, Pak. Jadi apa ya?
Ya, itu bukan dari Tuhan lah pokoknya gitu. Jadi Iya, misalnya dia dari mendengar gemerincing, ya ya, itu dikatakan wah itu firman nabi. katanya. Terus Ya, ditulis betul. itu dari Tuhan. Terus Ya. ada dengar suara ringian unta misalnya. Itu dianggap firman Tuhan, ditulis gitu. Iya. Nah, itu Karena itu ciri-ciri adalah nabi palsu. iblis. Ya, itu karena Iya, itu padahal dari iblisnya dalam iblis. goa Betul. ya. Tapi Ya, dia nggak betul. sadar gitu. Dikira itu dari Tuhan padahal itu Mm, dari iblis. Misalnya dia mendengar seruling gitu ya. Kayak suara mm, seruling, wah itu dianggap firman Tuhan seperti itu. Jadi betul di sini betul. jelas banget ini. Jelas. Ya masih Jelas. banyak sih ya sebenarnya kalau dikupas ya. Karena aduh ini di ayat 22 ini juga apa? Ini juga melemahkan hati orang benar yang seharusnya dihiburkan malah tetap lemah. Ini ada juga. Terus Ya. justru dia menguatkan hati orang fasik ya dengan keadaannya yang berdosa sehingga mereka tidak mau bertobat. Contohnya misalnya ngerampok atau perang pada orang lain gitu ya atau pada suku lain itu dianggap ibadah gitu. Terus mengambil jarahan seperti itu. Ini waduh jelas banget ini ya nubuat-nubuat di sini. Ini kalau dikupas mungkin nggak cukup 1 jam ya. Masuk saya khotbah lama banget. Udah itu aja dulu deh. Yang lain gitu. Oke. Setiap Kembali hari ke Pak Pak, Lidan. setiap hari Pak Selamat kita akan buka satu-satu, kita akan singkapkan ya tentang nabi palsu ini. Bagaimana nabi palsu ini, ciri-cirinya, karakternya, tujuannya apa, itu kita buka Pak setiap hari Pak. Jadi supaya paham orang. Jadi anak-anak Tuhan itu tidak mudah disesatkan. Ya, kan anak-anak Tuhan ini Pak Selamat yang sudah percaya Tuhan Yesus disesatkan oleh nabi palsu ini dengan iming-iming ya. Yang paling utama dengan iming-iming, mohon maaf, dengan iming-iming nafsu. Itu harus agak Nafsu. terlalu vulgar Pak. Iya, nafsu dan pasti selangkangan. Nah, selangkangan ini pasti selangkangan perempuan kan gitu. Jadi dengan itu laki-laki mereka juga meninggalkan ngomong Pak. umatnya. Laki-laki juga begitu, perempuan Iya, juga begitu, bidadara. laki-laki begitu. Iya, Anak-anak jadi muda katanya ada juga ya. Anak-anak muda. jadi begini teman-teman ya Pak. Jadi anak-anak Tuhan ini disesatkan oleh mengenai nafsu ya, syahwat dengan lawan jenisnya pastikan yang pasti. Nah, dengan itu iming-iming kalau kamu sama dia, kawin dengan dia, kamu akan jadi begini. Kalau kamu kawin dengan dia, kamu jadi begini. Jadi dengan angan-angan kosong. Angan-angan kosong untuk menyesatkan anak-anak Tuhan dan menyesatkan umat-umat pilihan. Jadi mereka diiming-imingi bahwa dan yang sering kali kita melihat kan banyak anak-anak Tuhan atau yang tersesat dari imannya hanya karena laki-laki dan perempuan. Begitu Pak. Aduh. Gitu ya. Silakan yang lain, silakan ada yang lagu. lain. Ya. Pak Ada lagu apa, Bro? Makanya ada lagu. Ada apa tuh? Dream. Dream. Ya, Iya. karena Jangan. emang Lagu barat jangan. Nanti Dreamer. diblokir lagu barat. dream. Enggak lagu kok, cuman bilang dream aja kok di blok. Iya. Ya udah. Drum Oke. aja. Drum. Drum aja deh. Lanjut yang lain silakan. Drum. Aduh, si Anu udah bangun Si Anu udah siuman dari pingsannya, dari wafatnya, udah disiram air mungkin. No, udah bangun doang, No. Pingsan. No. Serain ke sang penggugat aja nih. Pas. Kopi, oi. Udah masuk lagi. Anu. Anu. Pagi-pagi bangun anu.
Palidara. Si Anu mengagumi itu ayat-ayat kitab kok banyak itu ayat-ayat nabi palsu. Masih kagum dia, terheran-heran. Jangan-jangan udah pingsan. Enggak, ya karena nabi palsu Kaget itu dia. memang senang menyesatkan manusia gitu loh. Jadi ya termasuk mungkin si Anu ini sudah disesatkan. Tapi kalau kita jangan sampai, dan kita tidak mau disesatkan oleh nabi palsu. Makanya nabi palsu Dia itu lagi mikir, Pak. sudah vonis ya. Nggak apa-apa dia mikir sampai apakah otaknya apakah iya, dia lagi bagus. disesatkan atau tidak gitu loh. Dia lagi mikir, Iya. Pak. Tenang Ya, aja, Pak. mudah-mudahan dia segera berpikir dan segera sadar akan ketersesatan dia yang dibawa oleh sang nabi palsu yang sudah dinubuatkan 1500 tahun sebelum dia disesatkan oleh sang nabi, dan sang nabinya ada di dunia. Kan itu, Pak. Itu aja, kita cuma menyampaikan itu, Pak. Lanjut. Karena di Alkitab itu sudah disebutkan bahwa pengikut daripada nabi palsu ini mereka bodoh dan dungu. Itu. Oke, lanjut. Oh, ada temannya. Pak, itu sang penggugat, ada Madi, ada kawan itu, sang penggugat. Oh, Nadia, selamat pagi. Cinta banget Nadia sama Pak Bom. Dia sudah bangun. Sepertinya Nadia ini jatuh cinta sama Pak Bom ini. Halo, selamat pagi Pak Bobo. kawan-kawan. Selamat pagi. Selamat pagi, Madya. Salam Sudah siap sadar, dibaptis? Pak Madia. Iya, iya Pak. Mau percik atau mau ditenggelamkan? Madya, salam waras. Palidara. Palidara. Iya, Pak. Ya. Kenapa? Ada Madi ya. Iya, mana tadi ada Madi ya. Selamat pagi kawan-kawan. Kita berbagi wawasan saja di sini kawan. Saja kawan. Selamat pagi Pak. Sang penggugat silakan. Kue tersedia. Palidara, saya mau tanya, Nabi kalau Nabi yang benar tuh suka mimpi nggak? Oh enggak Pak. Nabi benar tuh nggak bermimpi Pak. Langsung menerima ada wahyu. mimpi. Penglihatan. Itu nabi palsu Pak. Apalagi dia suka dalam goa mimpinya Pak. Orang dia setan dia bilang malaikat kok. Karena kan malaikat bisa menyamar. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi memang nabi ini pemimpi, yang diceritakan mimpinya dia Pak. Saya mau tanya, nabi-nabi dari Israel itu sembahnya apa? Apakah mereka sembahnya ini, Palidara? Mana coba itu sembahannya. Kalau Nabi Israel sembah ini enggak? Enggak Pak. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah. Sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Nabi Israel nggak ada Pak. Mereka tuh berdoanya itu bersujud tetapi tidak di depan ini Pak, tidak di depan berhala batu.
tidak menghadap berhala batu juga, Pak. Palidara, tapi patung yang dikasih salib Kalau itu zaman apa itu? kalau zaman dulu, patung yang sebentar dikasih salib dulu. melanggar Sebentar, Palidara. Madia, saya lagi jawab Pak Bom Bom. Abis ini kamu bertanya, Nabi, kita boleh. bicara Nabi nih, bukan Kita lagi manusia. bicara Nabi, kita lagi bicara Nabi. Kita berbagi wawasan tentang Nabi saja, Iya. ya Madia. Yang apa mempesona begitu loh. Kita berbicara tentang Nabi. Di sini Nabi palsu begitu loh. Jangan lari kemana dulu, Madia. Kita berbagi wawasan. Coba Pak Bom Bom ayat yang lain, Pak Bom Bom. Ya, Supaya Kita bahas supaya kira ini yang ketiga ini nih. Anda Nah. jangan patung sendiri. Beginilah firman Tuhan. Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat suatu penglihatan. Nabi pemimpi ini tidak pernah melihat, Pak. Tidak ada penglihatan. Terus yang sebelahnya apa? Nah, Bapak YHWH sendiri sudah berkata, aku mengacukan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara yang menipu. Karena nabi palsu ini memang semua yang disampaikan adalah tipu daya, adalah mimpinya. Dan yang mengucapkan tendungan-tendungan bohong, ya mereka nabi palsu ini berdusta, sangat dusta. Karena dia tidak pernah, karena Bapak YHWH sudah mengatakan bahwa dia tidak pernah mengutus nabi itu. Terus kalau dia itu, Tidak pernah. saya mau tanya, kalau ada bangsa yang mau bekerja sama dengan dia baik-baik ya. Kalau memang baik, dia damai. Kalau memang kalau iya. Kalau menentang harus dipenggal kepalanya dan harus bayar upeti. Ada ayatnya, Pak. Ada ayatnya. Coba saya buka di Mika. Coba dibuka. Iya, Dibuka. Mika 3 Ya, dibuka. Ya, dibuka. Oh, begitu ya. Iya. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi palsu itu ya, yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maksudnya sesuatu yang untuk dikunyah ini, maksudnya sesuatu yang yang didapatkan, iya, upeti dan yang berguna bagi dia, yang bisa mereka makan, bisa mereka pergunakan, ya, maka mereka akan menyerukan damai, mereka damai. Oke, you teman saya, you saudara saya. Tapi harus bayar ya gitu ya. Tetapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka untuk dikunyah, tidak memberikan sesuatu yang berharga, tidak memberikan sesuatu yang dapat mereka pergunakan, maka mereka menyatakan perang. Maka diperangilah, dibunuh orang-orang yang tidak mau membayar, ya, yang tidak membayar upeti kepada mereka. Diperang, dibunuhi, dipenggal kepalanya. Oke, sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Jadi nabi ini juga mengatakan, ya nabi palsu ini mengatakan bahwa matahari itu tenggelam di tempat yang hitam. Jadi matahari menjadi suram. Gitu ya. Jadi iya, nabi palsu ini makanya dia jadi suram, hitam dan suram bagi mereka termasuk pengikutnya. Karena memang mataharinya katanya tenggelam di tempat yang hitam atau lumpur yang hitam begitu. Ini mengenai ini apa ya. Terus kemudian katanya dari ini apa dari orang itu ya, dari orang sana apa nih? Saya buka dulu. Katanya pada pasir itu orang apa namanya itu? Yang di padang pasir. Iya. Ya. Orang mana itu ini? Orang dari mana? Oh, nabi palsunya maksudnya. Oh, nabi palsunya. Oke. Alkitab sudah sedemikian jelas, Pak, mengatakan bahwa nabi palsu ini adalah dari daerah yang kita layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan, engkau duduk menantikan kekasih, karena memang suka bersair, Pak. Kalau orang-orang ini kan suka bersair. Nah, ini kan syair. Ya, bersair, berpantun ya. Bagi wawasan ya. Bagi wawasan, karena wawasannya nabi palsu ini memang suka syair-syair ya. Jadi dikatakan di sini, di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan
engkau duduk untuk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Nah, kata kuncinya ini di sini nih. Ini kata kuncinya. Kita berbagi wawasannya di sini, Pak. Kata kuncinya di sini. Ini harus digaris bawah ini. Ya, engkau telah mencemarkan negerinya yang katanya tadi seorang Arab padang gurun ya. Dia telah mencemari dengan zina dan dengan kejahatannya gitu. Zina ini dalam arti selangkangan, Pak. Karena pikiran mereka hanya di selangkangan. Kalau ini bagaimana kira-kira nih? Jadi dia apa? Ini ya. Wah, ternyata banyak ya Pak Bom-bomnya, memang hebat. Tahu ini kata Alkitab gimana? Ini bagi wawasan. Iya. Bukan bagi wawasan saya. Iya, Saya bukan kata kita ya. Ya, Iya, kita keker dulu ya. Bukan kata kita loh Pak Bom-bom. Bukan kata saya loh. Kata Alkitab. Ya. Saya coba kasih tulis aja. Oke, terus kemudian jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan. Nah, artinya si nabi palsu ini kan tidak pernah diutus oleh Tuhan, karena tidak pernah ada bukti. Tidak ada bukti bahwa nabi ini pernah diutus oleh Tuhan, dan Tuhan berkata kepada dia tidak pernah ada, Pak. Jadi dia hanya mengatakan kebohongan karena ada di dalam gua. Coba saya cek ini ya, Sefanya ya. Ini kitab yang jarang anak Kristen buka ya. Saya buka Sefanya dulu ya. Yuk, saya buka Sefanya. Sefanya katakan apa ya dari kitab Sefanya? Iya, coba. Ini jarang orang Kristen buka kan? Betul nggak? Iya, saya juga mau tahu, benar Pak. Saya juga mau tahu. Oh, begitu kawan. Kalau Madia para nabinya adalah ya sebentar. Madia sebentar kalau mau bertanya sebentar ya sayang. Ya nanti kita lihat kekerannya dulu, kemana kekerannya nih, kiri apa kanan. Nanti baru kita berbagi wawasan ya Madia. Saya minta cuma kekeranmu jangan pecah. Kadang kekeranmu udah burem sih, pecah sebelah, burem, jadi nggak jelas. Ya, oke. Zefanya 3, para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus dan memperkosa hukum Taurat. Betul, Pak. Taurat, berarti hukum Taurat dilanggar ya? Hukum Taurat semua dilanggar. Tidak pernah mereka tidak menguduskan hari Sabat. Kita lihat hukum Taurat dulu. Paling utama 10 hukum Taurat, Pak. Iya, kita lihat hukum Taurat dulu. Abang sebentar, Pak. Sebentar, saya mau tambahkan. Mereka menajiskan yang kudus. Jadi karena semua itu binatang ciptaan Tuhan dan makanan itu kudus karena Yesus sudah mengatakan semua kudus dan kudus itu bersih. Nah, mereka menajiskan. Inilah nabi palsu. Oke. Oke ya, oke. Mana Pak? Sini saja ya. Kita baca dari sini aja ya. Ya. Oke. Mau tanggapi. Sebentar, belum waktu. Belum waktunya kamu menanggapi, sebentar habis ini. Ini kawan. Informasi nabi. Diam dulu. Oke. Ya, nah apa Tuhan berkata? Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Karena umat nabi palsu ini senang menyebut nama Tuhannya di sembarang tempat, kapan saja. Bunuh orang, nyebut nama Tuhannya. Nyiksa orang, nyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Oke, kemudian ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pengikut nabi palsu ini jadi kayak Nabi Sefanya katakannya bilang begitu ya, hilangkan hukum Taurat ya. Iya, karena nabi palsu itu nabi. Sefanya itu nabi. Iya nabi Pak, dia nabi yang benar. Terus ini coba nih dikasih coba nih. Oke, jadi nabi palsu ini ya melanggar ya semua yang disebutkan, yaitu kan dalam hukum Taurat menyebutkan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu, jangan membunuh. Nabi palsu ini senang membunuh. Nggak bayar upeti, bunuh, penggal kepalanya. Oke, terus jangan berzina. Nah, tadi kan saya sudah katakan tadi yang kita baca, Pak.
yaitu nabi palsunya itu hanya mengedepankan syahwat, ya, berzinah, selangkangan saja yang ada dalam otak nabi palsunya itu. Oke, terus kemudian jangan mencuri. Nah, ini semua harta rampasan dirampas, semua dibagi-bagikan dan dia mencuri dari orang-orang. Kemudian jangan mengucapkan saksi dusta. Pengikutnya bersaksi dusta terus. Mereka bersaksi bahwa ini, bahwa itu, bahwa ini, bahwa itu, sedangkan mereka sendiri tidak pernah menjadi saksinya. Dan nabi palsunya ini tidak pernah punya saksi. Ketika itu ditanya oleh Tuhan, tidak punya saksi nabi palsu. Jangan kepanasan, Madia. Ini bukan bicara nabimu. Ini bukan bicara nabi. Kamu kepanasan. Nggak perlu kamu tanggapi. Kamu nggak perlu tanggapi. Kamu bertanya saja nanti. Nggak perlu tanggapi. Ini kitab kita. Kamu, Madia, kamu. Ya, oke. Ini kitab kita, Madia. Ini Alkitab. Kamu nggak perlu tanggapi. Kamu nggak ngerti Alkitab. Kamu nggak tahu Alkitab, Madia. Oke. Nggak boleh. Oke. Mas ya. Kita tidak bahas nabi palsu itu. kitabmu kita tidak bahas. Madia, kitabmu kami tidak bahas. Kita tidak bahas. Mendingan turunin dulu. Silakan. Palidara, silakan. Ya kalau kita ngomong di tiban-tiban begini nggak kedengeran orang. Oke. Udah kasih mute. Ya. Ya Allah, janganlah engkau bungkam. Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya ya Elohim, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Nah, jadi nabi palsu ini dan umatnya membenci daripada YHWH, apalagi ketika YHWH menuzulkan firman-Nya menjadi manusia. Mereka benci sekali ya sang umat nabi palsu ini. Oke. Kemudian mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Nah ini, kita ini dilindungi oleh Tuhan. Tapi mereka, ya umat para nabi palsu ini membenci kita. Nah, mereka mengadakan pemufakatan licik untuk melawan kita. Umatnya YHWH, umatnya Elohim. Ya, dan kemudian kata mereka, mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Ngeri. Mereka memang mereka berusaha untuk melenyapkan umat Tuhan, ya. Apalagi mereka karena mereka merasa terancam, terbongkar, maka mereka berusaha mau melenyapkan umat Tuhan. Ya, sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Iya, mereka sudah bermufakat untuk melawan Elohim, untuk melawan umat Elohim. Terus Pak Bomo. Wah, enak juga ini sebelum, saya lagi sarapan jadi berhenti dulu nih. Gara-gara mau menjelaskan ini nih. Ya, kemudian penghuni kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Jadi ternyata umat-umat nabi palsu ini ya orang-orang Ismail. Ketahuan di sini ternyata. Dan orang Hagar. Jadi keturunan Hagar ini. Ini pengikut-pengikut nabi palsu dan yang percaya kepada nabi palsu. Ini Alkitab yang ngomong, Pak Selamat, bukan saya. Saya cuma baca, Pak. Kalau mau gugat Alkitabnya. Kalau mau adili Alkitabnya, bukan saya cuma membaca. Lanjut Pak Bomo. Oke, yang itu Pak Bomo. Nanti baru akhirnya baru kita sebutkan bahwa vonis matinya apa dari Elohim kepada nabi palsu. Oke. Ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Karena nabi palsu ini mengucapkan segala sesuatu itu katanya demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Sang Pencipta. Padahal Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi bernama YHWH yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi dia mengatakan demi nama YHWH dan demi nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Nggak pernah ketemu ya Pak Lidera ya? Padahal nggak pernah ketemu, kan tadi sudah dijelaskan bahwa YHWH tidak pernah ketemu dia dan tidak pernah mengutus
dia sebagai nabi dan tidak pernah ada saksi dia sebagai nabi. Oke. Perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi nabi palsu. Ulang lagi ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, nama YHWH ya, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus is dead. Nah, jadi harus dead, harus mati. Jadi jangan mengatakan demi nama lain, hanya nama Sang Pencipta satu, yaitu YHWH, Elohim yang perkasa. Oke. Kemudian jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Kita sebagai anak Tuhan akan bertanya, loh, si nabi palsu itu dapat firman dari mana? Padahal tidak pernah difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, jawabannya adalah apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, Sang Pencipta, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, karena nabi palsu ini perkataannya tidak pernah ada yang terjadi, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi ini telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nabi palsu ini selalu membawa-bawa nama Tuhan. Ya, apa yang katanya difirmankan kepada dia, tapi semua yang difirmankannya satu juga tidak pernah ada yang terjadi. Makanya umatnya dilarang bertanya kepada sang nabi. Ketika bertanya, mana yang kamu jadikan? Mana kamu sebagai nabi? Jangan banyak tanya. Kalau enggak saya penggal kepalamu itu, Pak. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh tanya. Enggak boleh bertanya. Terus kalau ada orang yang tidak megang ayat ini kayaknya turun 2000 tahun lalu yang ini ya, kalau yang ini ya. Ya. Coba kita baca dulu. Ya. Oke. Mana, Pak? Oke. Halo, memang berat kawan. Ya, Yahudi itu menolak Yesus sebagai nabi, apalagi Tuhan. Jadi berat. Ada urusan dengan Yahudi. Di sini bicara nabi palsu. Yahudi juga mengatakan ini. Yahudi itu menolak Yesus sebagai nabi. Pak, yang 7. Sebab banyak Madia diam dulu. Kita baca Alkitab, bukan kita baca kitabmu. Iya, sebab banyak kepanasan. Heran ya aneh-aneh aja orang baca kitab. Siapin air, pasang penggugat, siram sama dia supaya dingin. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dan itulah si penyesat dan antikristus. Ini dia, ini kuncinya, Pak. Jawabannya ketemu juga ternyata di Alkitab. Di Alkitab. Jadi nabi palsu ini, Pak. Sebentar Pak Bom, saya jelaskan dulu supaya jelas. Jadi nabi palsu ini atau penyesat ini, nabi yang ngaku-ngaku nabi, ini dia disebut antikristus. Karena apa? Karena dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi dia sangat tidak percaya, termasuk umatnya. Yahudi malah menolak Tuhan. Yahudi Pak Lidara. Yahudi menolak. Yahudi sama Madia berisik sama dia. Yahudi benar loh katanya, Yahudi menolak Tuhan. Yahudi saya jelaskan dulu ya, Mas. Jadi saya jawab, diam dulu. Jadi nabi palsu ini memang ada yang berkolaborasi dengan Yahudi. Jadi nabi palsu ini juga menarik orang Yahudi, makanya ada beberapa orang Yahudi dia mengaku Yesus sebagai orang Yahudi sesat. Dia Yahudi sesat, dan dia pengikut nabi palsu itu. Loh, Yahudi 90% itu menolak. Yahudi nih. Sudah, Madia, kau buka matamu nih. Ini orang Yahudi. Ini nabi orang Yahudi, dia berkata, ini kitab Taurat. Madia, kau dengerin Madia.
Madia kalau Nabi Ya. Musa bilang ini orang Yahudi punya kitab nih. Kau baca. Jadi Ini orang Yahudi punya kitab. Madia, bukan kitabmu. Madia, kau dengar. Ini orang Yahudi nih. Nih. Yahudi. Silakan Pak Lita. Silakan. Jadi Mana orang Yahudi Yahudi yang 80% menolak Ini Islam. kitab ulama Madia. Kau dia Madia. Ini kitab kita, bukan kitabmu. Jadi Ini orang kok gila kalau orang belajar firman Tuhan kok Parah ini orang ini. Yahudi Ini kita asalnya baca kitab kita kok repot. lagi baca. PL Turunin dulu Pak. kelihatan. Taruh di backstage dulu Pak. Kasihan lo. Kasih di backstage dulu Pak. Kalau dia nggak mau diam. Turun di backstage dulu Pak. Taruh Pak kalau dia nggak mau diam. Kau diam, Madia. Oke. Kau diam. Ini kita baca Jadi- kitab punya kita. Jadi Supaya tahu nabi palsu. Terus iya, Pak lagi Bidara belajar. terus Oke, jadi matinya di gimana dalam orangnya? ya, di dalam kitab Ulangan ini juga disebutkan ini Musa yang berkata, Musa adalah seorang Yahudi dan Musa adalah pemimpin besar bangsa Yahudi. Tuhan, dia menuliskan Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara bangsa, segala bangsa. Dari ujung bumi ke ujung bumi, di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain. Nah, ini Yahudi sesat. Ya, yang sudah diserahkan, ya, mereka akan beribadah kepada nama Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yaitu kayu dan batu. Karena si penyesat ini menyembah batu, makanya Yahudi ini ikut-ikutan. Iya. Masa Yahudi yang 80% yang sesat, yang 2,9 yang benar, kan aneh kawan ini. 80% itu menolak Yesus. Ini kitab, Madia. Tidak ada yang singgung kitabmu ya, kau dia. Yang Anda datang keluar Yahudi yang berapa persen? Madia. Kita bicara Alkitab, bukan kitabmu. Jangan kau protes. Ini yang dibahas di kitab Yahudi, Pak Bom. Kitab Yahudi, kitab Yahudi. Kau lebih hebat daripada saya. Kau lebih hebat daripada saya. Kau lebih hebat daripada saya. Nggak usah dengerin Pak. Ya, lanjut Kau lagi lebih hebat. Pak. Tuhannya beda, Pak Bom. Udah. Biarin dia kepanasan. Lanjut. Ada kepanasan. Ada kepanasan. Pak Bom saran saya dia taruh di backstage supaya ngadem dulu. Di backstage ada AC kok. Pak Mordekai udah siapkan AC. Sudah. Oke. Jadi Tuhan itu menyerahkan Tidurin kolam. ya biar dia adem dulu lah. Nah, orang lagi bahas baptis aja Pak. pagi-pagi kok. Oke. Jadi kita melihat kematian sang nabi palsu ini bagaimana? Ya, kita sudah tadi. Oke, silakan. Masih ada. Baru kita lihat. Iya, tunggu. Oke, masih ada. Oke. Kita buka di kitab Taurat, sekarang kita buka di kitab para nabi. Kayaknya ini Nabi Yeremia tidak ada di mereka karena mereka takut ya ada punya Nabi Yeremia. Dan juga ada di ayat di Injil Pak, ada di Perjanjian Baru ada. Iya. Yeremia 23 ayat 25 dulu. Oke. Lanjut. Kira-kira bagaimana ya? Ayat 25. Sebentar saya bikin tanda bagus loh. Kayaknya kitab Nabi Yeremia tidak ada. Dimerahin Pak. Aduh, Nabi Yeremia ini kenapa tulis begini ya? Coba. Iya. Heran Nabi Yeremia karena dia nabi benar Pak dari Tuhan. Coba ayat 25 dulu Pak. Aku telah mendengar. Nah, ini tentang nabi palsu ya, jelas. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Jadi nabi palsu ini mengatakan bernubuat atau katanya menerima firman dari Sang Pencipta YHWH, yaitu namaku YHWH. Dengan mengatakan aku telah bermimpi. Nah, tadi seperti Pak Slamet katakan, dia suka bermimpi, mendengar lonceng, mendengar gemerincing, dengar ini itu katanya dapat wahyu. Nah, itu dia dapat mimpi itu ya, dapat firman Tuhan. Nah, dia bilang aku telah bermimpi. Makanya ketika nabi palsu ini mengatakan kepada orang-orang, aku telah bermimpi, terutama kepada istrinya kalau itu. Oke, bila mana lagi Pak? Masih baca kan? Oh masih. Sudah aja, nggak usah. Ya, jadi nggak usah. Kita kasih aja dulu. Nggak usah, langsung aja. Oke. Karena mati. Nah, jadi tadi kan sudah berapa kali YHWH sudah mengatakan bahwa nabi ini terlalu kurang ajar. Nabi ini memang nabi. Kalau dibilang sekarang di sini bahasa anak sekarang ya Pak. Nabi ini dibilang anjir,
gitu. Nah, jadi nabi ini memang sudah terlalu kurang ajar. Jadi nabi ini harus mati. Makanya Bapak YHWH memvonis nabi ini harus mati, yaitu dengan berkata begini, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi palsu ini. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh. Nah, ipuh ini racun yang paling mematikan, Pak. Kalau di Kalimantan kita menulup binatang itu pakai racun ipuh, Pak. Sekali tulup kena tek, langsung mati. Gitu. Itu namanya ipuh. Itu racunnya dari segala macam lah. Nanti saya jelasin mengenai ipuh. Dan minum racun. Jadi nabi ini harus dikasih makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi orang Yahudi di Yerusalem ini sudah terkontaminasi. Makanya diserahkan banyak orang-orang Yahudi yang tersesat mengikut nabi palsu ini. Dengan menyembah batu. Sujud menyembah. Mereka bersama-sama gitu loh. Baru itu cuman juga dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, Pak. Iya. Betul, ya? betul. Karena Tuhan ya ada Pak, ada Pak semuanya Pak. Jadi iya, jadi Tuhannya nabi palsu ini ciptaan dia memang ingin dan mau dijadikan Tuhan. Makanya di sini dikatakan ya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Nah, banyak mereka mau memurtadkan anak-anak Tuhan Yesus, umat Tuhan Yesus untuk menyembah Tuhan nabi palsu ini, yaitu batu yang harus sujud menyembah bersama-sama. Ya, datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Jadi nabi palsu ini mengatakan bahwa ini loh Allah kami, inilah Tuhan kami yang disembah sebagai Allahnya. Bahkan Allah ciptaan atau Tuhan ciptaan sang nabi palsu ini mau duduk di bait atau di rumah Allah. Ya, di bait Allah, di bait Allah, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi Allah atau Tuhan buatan ini yang adalah dari batu, dia mau duduk, mau jadi di bait Allah. Gitu. Iya. Oh, baru Tuhan Yesus juga sudah menyampaikan ya. Tuhan Yesus tuh tahun berapa sih ada tuh? Yesus tuh anak manusia tuh sudah ada tahun berapa? Yesus katakan tahun. Iya. Coba. Tuhan Yesus itu dilahirkan pada sebelum abad pertama, Pak. Ya, coba lihat baca. Oke. Belum abad pertama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tanggal lahirnya berapa, Pak? Tidak mungkin, tidak punya Satan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Oh, ini kata Yesus ya? dan murid, kata Yesus. Kemudian coba kita bukain dulu. 2 Petrus 2, Pak. Oh ya. Belum. Sabar dulu. Kita dengan Tuhan Yesus dulu. Ini zaman Tuhan Yesus ini, yang lain belum ada ini. Saya haus, minum dulu ya. Yo, minum dulu. Saya kasih lihat aja dulu yo. Minum dulu Pak Ibara. Ya, ini minum ini. Lukas 6 ayat 43-45. Karena dingin di sini, minum ini. Saya minum Black Label dulu, bro. Dari sendiri Nabi palsu. Udah baca nih, udah. Madia kau diam. Kita bukan baca ayatmu, Madia kau diam. Kita bicara ayatmu, kamu jangan tahu dengan ayat Alkitab. Nanti kalau kamu mau tanya boleh. Baru kita buka Alkitab ya. Jangan kamu dia pengajar palsu. Ya, kalau dengar Madia itu sama dengan mendengar pengajar palsu. Oke. Di Lukas 6:43 sampai 45 coba buka itu. Adalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, itu berasal dari Tuhan sendiri loh nabi palsu. Ini kata siapa ini Madia? Ini kata siapa ini Madia? Yesus berkata. Lukas 6:43 ayat 43 sampai 45. Ini kata siapa? Nggak usah diladenin Pak, kita lagi bahas. Baca, paling dalam baca. Turunin dulu aja. Ya, jadi Yesus mengatakan, sudah berkata jauh hari sejak abad pertama, ya, bahwa Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini datang menyamar
sebagai domba. Dia berusaha katanya dia orang yang baik. Oh, Ya, ya kan? orang yang ini. Nah, nabi palsu ini menyambar Berasal dari sebagai domba domba. berasal dari domba Suci nama palsu itu bagaimana coba? Nah, Suci nama palsu itu bagaimana Pak Lirang? berasal dari Tapi domba dia sendiri kata tapi dia Yesus. adalah serigala, tapi dia Oh, adalah serigala. menyamar sebagai Seperti domba. Pak Ujang tuh ngaku nabi loh, Sebab Pak Ujang. Itu nabi sebab palsu itu Pak udah Ujang. itu nabi palsu. Anda percaya? mana? Coba. Pak Ujang. Oke. Apa? Iya. Pak Ujang Banyak ngaku. nabi Banyak, palsu Pak Ujang. akan Pak muncul Ujang dan itu menyesatkan dia. banyak orang. Di sini banyak banyak nabi palsu. Tapi harus Ya, berasal Pak, dari Pak, silakan, Ntar Pak. kita bahas. Sudah, Madia, kau diam dulu, Madia. Nanti Kau diam kita dulu. bahas Madia. Banyak nabi palsu, Nanti kita ribuan bahas. nabi Sudah, palsu. kita baca Alkitab. Nabi palsu tuh ribuan Silakan, Pak. Madia. Ya, Ya, Pak Lirang oke. silakan baca, Pak. Banyak nabi palsu dan akan muncul menyesatkan banyak orang. Wih, banyak Dan ya. banyak orang disesatkan. Mungkin Mungkin bahaya, saya- Pak. Betul bahaya saya- betul nabi palsu. Saya Iya. pikir termasuk Madia sama Anu Bahaya nih nabi sudah palsu, disesatkan Pak. oleh nabi palsu. 24, Pak, 24. Oke. Silakan. Betul Pak Sebab- Lidara, betul itu bahaya nabi palsu. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan Tuh, mujizat. ya kan mujizat. bahaya itu, bahaya Pak, hati-hati. Sehingga sekiranya Jalan mungkin gereja mereka sendiri hati-hati lah, menyesatkan maka Tuhan orang-orang pilihannya. Madia, kau diam. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, nabi palsu itu ada di padang gurun, karena dia senang tinggal di gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, karena nabi palsu ini tinggal dalam bilik dan Tuhannya juga dalam bilik. Dalam bilik itu artinya ruangan yang berbentuk segi empat ya Pak ya, bilik itu. Oke, janganlah kamu percaya. Gitu loh. Jadi di sini jelas, sekali lagi saya baca ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, ya, maksudnya orang di sini pengikut nabi palsu ini Pak. Lihat, ia ada di padang gurun. Nabi palsu ini memang hidup, tinggal, besar, lahir di gurun. Ya, kemudian janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Nah, maksudnya Tuhan daripada nabi palsu ini ada di dalam bilik. Bilik itu Pak, yang setahu saya bilik itu adalah satu ruangan ya. Satu ruangan yang ya nggak terlalu besar lah, mungkin sekitar ukuran 10 kali 10 kali 10 kali 10 itu bilik Pak. Ya janganlah kamu percaya. Jadi kita jangan percaya Pak kepada orang yang mengatakan begitu. Orang yang dari padang gurun pasir untuk melihat ke dalam bilik. Terus Pak, masih ada Pak? Terus ada. Terus kalau dia dia melakukan puasa di dalam ini ya. Yang jelas dia berasal dari jamaah itu sendiri, dari kalangan Kristen sendiri, nabi palsu itu. Hati-hati kawan, itu bahaya itu. Di Lukas 6 Coba baca dulu. Ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah atau umat Nah, Elohim. Iya kan? Umat Dia Elohim. pura-pura jadi Kristen. Diam. Madia, kau diam, Madia. Demikian diam, pula Madia. di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran sesat Diam. yang Hati-hati membinasakan. kawan, nabi palsu itu padahal Bahkan mereka Madia. menyangka Kau diam. dia sebagai pendeta, nabi palsu dan guru palsu ini menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Sang penguasa itu adalah Tuhan Yesus yang telah menebus bangsa Yahudi. Tetapi mereka tidak mau mengakui karena pengajaran nabi sesat ini. Yesus sudah turun sebagai jalan kebenaran dan hidup yang sudah menebus mereka. Ya, mereka akhirnya ya dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka yang tidak percaya Yesus adalah penebus akan binasa Pak, karena pengajaran sesat nabi palsu ini. Oke. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Ya, cara hidup nabi-nabi palsu ini. Nabi-nabi palsu ini hanya dikuasai nafsu selangkangan, ya nafsu syahwat, karena menurutnya di tempat Tuhannya berada itu ada persetubuhan, ada nafsu birahi, ya ada nafsu makan di tempat Tuhannya.
Ya. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Kira-kira kalau Palidara, kalau Paul Sam cocok gak ini? Enggak cocok. Oh, Enggak kalau Paul cocok. Sam cocok ini enggak? Enggak cocok karena dia tidak. Ya. Iya. Kalau Paul Sam kan enggak cocok. Enggak cocok. Bukan nabi. Iya, dan dia nggak pernah masuk dalam goa. Dia nggak pernah masuk dalam goa. Saya juga tahu. Dia adanya di dalam apartemen malah. Oke. Dan karena keserakahan guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol, dengan cerita khayalannya dia, katanya ketemu ini di lapisan kue lapis pertama ketemu ini, kue lapis kedua ketemu ini, kue lapis ketiga ketemu kue ini. lapis mana? Kue lapis mana? Kue lapis legit, Pak. Aduh, enak sekali. Jadi isapan jempol nabi palsu ini seperti itu. Isapan jempolnya bagaimana? Begini ya? Iya. Oh Iya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nabi palsu ini mengatakan bahwa saya ketika saya pergi di kue lapis pertama saya ketemu ini. Lapis kedua saya ketemu ini, lapis ketiga ketemu ini. Itulah isapan jempol, Pak. Itulah khayalan, itulah dongeng. Itulah yang tidak pernah itu. Ya. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, ayat 4. Berarti ini ketemu di mana? Dalam gua ya? Oh, ya ketemu dalam gua. Karena malam situ ya? Jin, ya karena jin yang menyampaikan isapan jempol ini, khayalan ini jin yang menyampaikan, makanya disampaikan. Ya, makanya dikatakan di Alkitab sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, malaikat yang berbuat dosa ini adalah jin, setan, iblis. Ya, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka karena memang nanti jin iblis itu akan masuk dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua. Jadi iblis ini ya, setan-setan ini dimasukkan ke dalam gua, dikurung gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis itu memang disimpan di dalam gua. Jadi ketika orang yang masuk ke dalam gua terus suka bermalam di situ, bersekutu dengan iblis, maka dia jadi pengikut iblis. Berarti kalau malaikat yang berbuat dosa ini sudah jadi jin ya? Menghujat Elia, menghujat Nabi Elia. Madia Kodiam dulu. Dan yang di dalam gua itu, yang di dalam gua itu, Madia Kodiam, ini kita pahami. Di dalam gua. Pak Bom, saya tegaskan ya, nabi palsu ini yang masuk ke dalam goa itu tadi sudah dijelaskan. Tapi Nabi Elia kan di gua ada olok-olok. Di gurun Arab dan orang Arab tadi ya. Tadi di ayat sebelumnya orang Arab gurun. Di dalam goa itu siapa? Yang di dalam goa siapa? Ini ya? Nabi Elia menerima hal itu tidak usah mengherankan. Ya, jadi Elohim telah mengatakan, ya Pak Yesus mengatakan juga, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang di dalam goa karena gelap dia menyamar jadi malaikat terang. Waduh, terang. Nabi Elia iblis mana nih? Ya, iblis dalam goa. Iblis goa banyak mengaku sebagai malaikat. Masa Nabi Elia diolok jadi iblis? Kacau kawan-kawan ini. Nabi ini omong kosong, berkhayal bahwa dia ditemui malaikat yang memberinya wahyu. Raja-raja silakan buka. Elia itu menerima firman-Nya di dalam goa. Masih ada Pak Bom? Kalau Bebel Anda sendiri. Masih ada. Masih ada, silakan. Berarti itu ya, berarti paling dari apa? Yang orang-orang nabi palsu itu yang dia ketemu dalam gua itu setan-setan ya. Setan, Pak, jelas. Oh, berarti terus dia bilang ada Yesus lain, nama apa itu? Ada. Yang lahir di Palestina di bawah pohon itu apa? Iya, jadi begini. Bukan lahir di Bethlehem. Iya, si iblis ini. Yang hamil 1.500 tahun. Itu iya. Jadi begini, Pak. Ini ya. Ya, oke, saya baca ya. Jadi nabi palsu ini mengatakan bahwa ada Yesus yang lain, ya, yang diserupakan karena dia mendapat wahyu atau mendapatkan firman ini dari
iblis, dari setan tadi di dalam gua ya. Makanya dia mengatakan begini. Yesus mengatakan begini, sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Kalau King David di dulu. Boleh sebentar lagi baca. Oke. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi di sini Yesus mengatakan jangan percaya kalau ada Yesus lain yang diserupakan, yang lahirnya di negeri antah berantah, tidak jelas orang tuanya, tidak jelas asalnya dari mana, yang katanya dia membawa Injil, yang katanya dia menerima Injil. Itu yang gak jelas orang tuanya kan siapa, Pak? Paulus itu adalah dari iblis, dari setan, Pak Bom yang didapat. Oh begitu ya, Pak Lidara ya. Waduh, Pak Lidara. Yang suka bikin ajaran lain-lain itu dia suka menyimak apa itu, Pak? Yang kita Pak Yesaya. Coba Pak Lidara silakan. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Pak Lidara. Berarti Pak Lidara. Pak Lidara. Berarti nabi palsu ini yang bilang penciptaan langit dan bumi lagi ya? Yang di abad-abad yang terakhir, yang masih muda tahunnya. Nanti ada ayatnya, Pak. Nanti kita akan baca ya. Oh begitu. Padahal langit dan bumi sudah ada ya di perjanjian lama ya, sudah ribuan tahun ya. Berarti nabi palsu itu memang betul-betul tercatat di Alkitab kita ya. Oh jelas, Pak. Oh luar biasa berarti. Berarti ada yang kepanasan ini. Ada yang kepanasan ini ya, Pak ya. Ya tolong berarti tolong disiram dulu pakai air panas. Berarti orang tuanya Paulus mesti siapa? Pak Mordekai mesti hidupin AC itu yang kenceng itu. Iya betul. Jadi gini. Jadi saya mau bertanya, Pak Lidara. Gimana lebih tuh? lanjut, saya mau bertanya sedikit aja. Pak Lidara lagi bahasa apa sih? Nabi palsu. Nabi palsu. Sama iblis yang ada di Terus bawah. Nabi palsu itu yang tertulis di Alkitab ya? Iya betul. Loh, kok ada yang tertulis kepanasan? di dalam Alkitab? Nggak tahu itu. Berarti memang dia ada. Alkitab pengikutnya. Kenapa ya? Pengikutnya. Oh pengikutnya toh. Waduh, apa yang kepanasan ini menganggap dirinya pengikut Nabi palsu atau gimana? Bingung saya. Kayaknya begitu Pak Mordekai. Kayaknya begitu Pak Mordekai. Sekarang begini, malah dia suruh kita buka Injil dan dia menafsirkan. Itu sebenarnya yang tidak boleh dia lakukan. Kita hanya membaca Injil. Kita hanya membaca firman Tuhan. Iya, betul. Kok dia merasa kepanasan? Kasihan ya. Nabi itu kasihan. Dia berisik rumah dia. Lanjut Pak Lidara, biasa ini ya. Lanjut, saya cuma mau tahu saja. Mau saya baca ini Pak. Pak dia apa sih Pak dia? Alkitab Pak dia? Oke, saya baca lagi ya. Otak lu cuma sopir, bro. Oke. Jangan sampai gue buka hadis lu ya. Kena boroknya itu. Itu kena borok. Kalau kena borok Alkitab loh. Kita lagi bahas Alkitab. Kalau kena boroknya begitu, Pak. Kalau kena borok begitu. Berarti memang di dalam diri dia ada setan berarti, Pak. Iya pasti. Oke, ada jin, lanjut. ada setan dalam dirinya. Oke, saya lanjut. Ya, ini, waduh, seharusnya luar biasa begini, seharusnya dia juga bersyukur, Pak Lidara ya. Kita membahas nabi palsu. Nah, seharusnya dia kan bersyukur juga. Semoga dia juga ditercerahkan supaya jangan sampai mengagung-agungkan nabi palsu, kan begitu. Betul. Kenapa dia harus? Kenapa dia harus kepanasan? Ya makanya kita ini sama-sama membahas supaya waspada terhadap nabi palsu, baik itu dari dia maupun dari kita, kan gitu. Yang kenapa heran dia harus kepanasan? Kenapa dia merasa ya? Padahal kita nggak bisa sekali ya. Soalnya mirip Pak.
Kita bahas kitab Soalnya mirip. Mazmur. Ini kitab apa? Mazmur kan? Mazmur. Nah, Mazmur ini kitabnya siapa? Yang tulis siapa itu? Raja Daud. Baca ulang, baca ulang, baca ulang. Mana saya baca, Sini saya baca. Wah, saya baca ya. Ya Elohim, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Elohim. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang memberi engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik. Naikin lagi. Naik lagi, Pak. Ya, mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Penghuni kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Wow, jelas banget ini. Inilah nabi palsu ya. Yang saya mau tanya nih, ada Zainal ini pakai foto saya nih. Saya mau tanya, Zainal. Rupanya Anda fans sama saya. Mati diracun. Mati diracun. Lanjut, Palidara. Woi, Bom. Bilang ke saudara-saudaramu, tobatlah woi. Mumpung kalian masih bernyawa. Sabar. Yang bicara ini, siapa yang bicara ini? Aduh. Sabar, ini kita bicara Alkitab bukan kitabmu. Nih, silakan Palidara bicara Palidara. Sebelum lanjut saya bicara dulu Pak Bom, sedikit saja. Oke, silakan. Kan jadi begini, kalau memang ada dari pihak lain yang ada menulis misalnya bahwa di Taurat ya, di Injil itu ada cahaya, ada kebenaran dan ada petunjuk. Nah, seharusnya kalau memang dari belum pernah baca Taurat, belum pernah baca Injil, ya, apa petunjuk itu? Nah, seharusnya bersyukur. Kita sampaikan di sini, inilah petunjuk itu, itulah cahaya itu yang tertulis, supaya dipahami, supaya kita terhindar dari hal-hal nabi palsu. Memang Kristen punya kitab apa? Bukan kepanasan. Memang Kristen punya Alkitab apa? Ini apa? Memang Kristen punya kitab apa? Yang jelas Kristen Alkitab tidak sama dengan kitabmu. Itu aja ya. Iya, kalian kan dapatnya dari ngambil PL-nya Yahudi. Kalian bikin PB. Iya, bukan yang yang namanya kitab kami menghargai, kami mengimani semua kitab Tuhan kami, Elohim, Yahweh, tidak peduli. Ya. Kami tidak pernah kami tidak pernah menghilangkan, kami tidak pernah mengatakan, kami tidak pernah mengatakan begini. Ya, kami ada cahaya. Jadi kata Allah sudah kalian petunjuk. Ini semua ada ini, tetapi ditanya kemana kitabnya tidak ada. Artinya Anda menghilangkan kitab yang diturunkan Tuhan. Palidara. Cuma mengaku, malu aja loh. Kita baca dulu kitab Yeremia. Kita baca dulu Yeremia. Palidara kemana? Ini Palidara. Aduh, saya bertanya baru. Iya, lagi minum saya dulu. Saya mau lihat kitab Yeremia tulis apa. Iya, lanjut. Saya habis minum. Ngopinya nanti Pak Idara, ngopinya nanti. Baca dulu. Minum air putih. Saya nggak ngopi sebenarnya. Jadi, oke. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai nabi palsu ini yang sudah sangat lancang mengatakan dia menerima firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi harus mati diracun Nabi ini. Ya, karena dia sudah merusak. Sembarangan kalau ngomong.
di Ini ayat ini kan keluar di zamannya siapa, bro? Ini Yeremia. Ini Iya, zamannya siapa? Ayat ini keluar di zamannya siapa? Itu yang jadi pertanyaan. Jenderal Arifin, kalau Anda tidak percaya, nggak masalah. Siapa yang mau Anda percaya? jangan merasa. Nah, Anda jangan Nggak merasa, jangan kepanasan. Kenapa kepanasan? Siapa yang kepanasan? Terus ngapain protes? Kita bahas Alkitab kita kok, Mas. Ngapain protes? Oh, Pak, kalian ini kan ayat ini kan keluar. Kitab Taurat, kita buka di kitab Taurat. Mari kita buka di kitab Buka Taurat. Taurat. Ayo kitab Ini Taurat. kan kita ayat ini keluar kan di zamannya Yesus. Kitab kami itu Mana Yesus mau ngomongin Nabi Muhammad? Kitab kami itu Yeremia luar zamannya biasa. Yesus. Yeremia itu Kacau. 600 tahun sebelum Masehi. Iya, artinya kan Yesus yang mengatakan begitu. Baca, ayo kitab Taurat. Kalau nggak tahu Udah, apa Jainal, aja. kalau kamu Ada hubungannya Udah dengan Nabi paham Muhammad. dia. Kalian aja ngarang Yang sebut terang. Nabi Muhammad siapa? Yang sebut Nabi Muhammad siapa? Kamu sendiri Nabi yang Muhammad sebut. siapa? Kamu yang Dia sendiri yang sebut. dia framing itu. Ini framing Framing. ini Pak. Ini brengsek ini Pak. Ini brengsek orang ini. Udah turunin aja Pak. Nggak ada gunanya Pak. Kau kurang ajar, kita bahas Alkitab, kau bilang kita bahas Dia brengsek ini Pak. Stop nyembah manusia yang dilahirkan. Ya, ini brengsek Pak. Ini brengsek Pak. Kau. Turunin Pak Bom. Dia mau nyiarkan agamanya dia. Turunin dia. Nggak bermanfaat. Turunin. Oke, jadi Nggak manfaat. begini Buang Pak. itu sampah buang. Ya, biarin mungkin dia dengar ya Pak. Sampah Bambang. dibuang itu, sampah dibuang. Jadi begini ya, kita sedang berbicara Alkitab kita. Kita berbicara tentang kebenaran Alkitab kita. Ya, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam kitab-kitab Yeremia, Yesaya, ya tadi yang sudah disebutkan Zefanya sampai dengan Perjanjian Baru itu menceritakan runut, menceritakan kronologis tentang nabi palsu. Satu, nabi palsu ini ciri-cirinya disebutkan. Nabi palsu ini orang mana disebutkan. Nabi palsu ini bagaimana kelakuannya. Nabi palsu ini tabiatnya bagaimana. Kemudian dia harus mati bagaimana. Jelas disebutkan. Nabi palsu ini ya dia suka di dalam goa-goa yang tempatnya iblis dan setan. Kemudian di dalam goa ini katanya dia menerima wahyu, menerima firman Tuhan. Padahal di dalam Alkitab sudah ya, padahal di dalam Alkitab sudah dikatakan Tuhan Elohim Yahweh YHWH tidak pernah berbicara dan bertemu dengan nabi palsu ini. Kemudian nabi palsu ini mengatakan bahwa mengatasnamakan Tuhan. Dari malam ini kan kita bicara masalah guru-guru palsu. Iya, betul. Kenapa pada nggak marah ya, heran saya. Kita bicara Alkitab, tidak bicara kitab orang kok. Dan nggak bicara nabinya mereka kok. Siapa? Kok pada merasa sih? Ini kurang ajar nih Sainal ini. Ajar. Sainal kurang ajar kau ya. Yang ngomongin nabinya dia. Nggak ada untungnya ngomongin nabinya dia. Mohon maaf ya Pak Bombong. Mohon maaf. Saya membicarakan nabinya dia, menceritakan nabinya dia itu masuk dalam kategori najis mukhaladoh. Itu najis yang paling besar. Jadi saya nggak pernah mau ngomong nabinya dia. Saya mau tanya ini, dia resinggung di saya dia bilang apa? Sembah Maria. Saya mau tanya. Di dalamnya kitabnya Sainal ini baru saya bicara sama Sainal ya Pak Palidara. Pak Palidara kan tahu ini. Enggak, nabi palsunya ini dulu. Nabi palsunya itu menyembah apa? Dulu. Dia bilang di private chat kita menyembah Yesus anaknya Maria. Kalau berarti dia punya Isa Masih berarti benar kan? Ini kita sekarang benar. Nah, berarti dia punya Isa Masih Maryam ya. Saya mau lihat itu Maryam itu siapa. Kalau di kitabnya dia, Sainal, kau lihat ini Sainal. Kalau kau bilang Yesus itu Tuhan Tuhan. Kau dengar. Sekarang kau singgung Maria ya. Siap. Kau singgung Maria. Kau tahu siapa Maryam? Kau tahu siapa Maryam? Yesus. Oke, kau lihat ini ayat ini. Maryam itu punya saudara siapa? Mana aku tahu. Kamu nggak tahu cerita Maria itu maknya Yesus. Ya sudah, Isa Masih kau bilang Yesus. Oke. Mamanya siapa di kitabnya? Nama mamanya siapa?
Namanya Mamanya Isa. siapa? Punya Isa. Isa punya mama. Isa punya mama siapa? Emaknya Isa. Emaknya Isa. Empoknya. Apa namanya? Emaknya Yesus, Maria lah. Emaknya Isa. Di kitabmu Isa, bukan Maria, Isa. Emaknya Maria. Emaknya Isa siapa di dalam buku? Mariam. Tahu dia. Oke, Mariam. Mariam punya saudara siapa? siapa namanya? Saudaranya Maria. Nggak tahu aku. Nah, sengaja. Belaga nggak tahu tuh Pak. Dia belaga nggak tahu. Dia ketahui, terkejebak dia. Saya tanya aja. Jadi begini, kalian itu stop lah nyembah anaknya Maria itu. Dia nggak tahu Pak. Karena dia manusia. Sembahlah yang menciptakan Maria dan menciptakan Yesus, itu baru benar. Udah, Dul, kau dengar. Tobat. Musa dan Harun. Maria punya saudara Musa dan Harun. Musa dan Harun. Kau yang bertobat. Oke, kau baca. Turunin. Sembahlah Allah yang menciptakan Maria dan Yesus. Baca. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Jelas? Berbeda zaman. Mariam